A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Ghafurur Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Alhamdulillah teman-teman, di selepas zuhur ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di Masjid Karomah Saikhuna Badruzzaman ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang mengantarkan kita ke sini tercatat sebagai timbangan pemberat kita di yaumil hisab, karena tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi kenangan terbaik kita ya, karena berapa banyak seseorang yang sudah meninggalkan dunia ini, yang di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa mereka itu sungguh sangat ingin untuk kembali hidup ke dunia ini untuk sekedar bisa menikmati ataupun menjalani apa yang kita lakukan hari ini. Banyak sekali penyesalan-penyesalan di yaumil akhir itu, ya ketika mereka itu sungguh merindukan gitu ya, saat-saat dimana ketika di alam dunia itu kita bisa beribadah, sebagaimana kita terduduk di sini untuk bertolabul ilmi, dimana setiap langkahnya itu semenjak kita keluar dari rumah mengucapkan niat Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah itu, maka malaikat sudah menaungi sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Sepanjang dia terjalan, satu langkah menggugurkan dosa-dosanya, langkah lainnya mengangkat derajat. Sambil terduduk di sini, malaikat merumuninya, lalu seraya mendoakan ampunan. Maka pendidikan dari guru saya pribadi kepada saya itu, ketika kita sedang berada di majelis ilmu seperti ini, maka hendaknya kita sibukkan diri kita dengan memperbanyak doa, karena salah satu mustajabnya doa ada dalam majelis-majelis ilmu seperti ini yang tentu memiliki banyak sekali keutamaan. Sehingga mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa semakin membuat kita bermakrifat, mengenalnya, seraya selalu bertafakur, bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang tiada bertepi tadi. Karena sungguh ya, yang diceritakan Al-Quran itu berapa banyak orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini ingin kembali hanya sekedar ya bisa kembali beribadah gitu. Jadi kata guru-guru kami itu, kita yang terduduk di sini itu sedang mendapatkan limpahan karunia dan nikmat yang luar biasa. Ini bisa teman-teman temukan salah satu contohnya di Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat ke-13 di penghujung-penghujung akhir ayatnya, atau yang paling kadang membuat saya sering sekali menangis itu di Quran surat Az-Zumar. Nanti boleh baca deh Quran surat Az-Zumar. Az-Zumar Quran surat ke 39.
bener nggak? Nanti teman-teman bisa mentafakuri tafsir-tafsir dari dua surat yang tadi saya sampaikan. Baik, maka mari kita berdoa mudah-mudahan langkah yang kita lakukan, perjuangan-perjuangan yang kita tempuh sampai mengantarkan kita ke masjid ini mudah-mudahan tercatat sebagai amalan-amalan yang memberatkan hisab kita, dan insya Allah langkah kita ini tercatat sebagai langkah mujahid yang sedang berjihad fisabilillah. Karena nanti akan ada masanya, nggak akan ada lagi ya langkah kaki untuk datang ke majelis-majelis seperti ilmu ini. Kita nggak tahu ya, mungkin boleh jadi ini adalah majelis terakhir kita, atau sujud tadi juga mungkin sujud terakhir kita nggak pernah tahu. Suatu saat nanti, yaitu hal yang sering guru-guru kami itu ajarkan untuk selalu bertafakur atas nikmat hidup dan misteri kematian. Ya, kelak itu nggak akan lagi ada sujud, nggak akan ada lagi bangun di sepertiga malam, nggak akan ada lagi terduduk di majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan tentu kita pun atau saya pribadi kadang diajarkan juga agar malu katanya. Kalau kita punya cita-cita tuh cuman pengen sukses, pengen punya uang banyak, pengen punya gaji 2 digit, pengen punya Pajero, pengen kuliah di Harvard University umpamanya. Malu kalau nanti dihisab gitu, cita-cita kita tuh nggak ada gitu, cita-cita untuk sekedar ya betapa malunya kita gitu ya, ketika kita dari lahir sampai kita terduduk hari ini, berapa banyak karunia nikmat yang Allah berikan. Tetap dikasih makan, dikasih kecukupan rezeki, dikasih bensin, sampai dengan kita bisa terduduk di sini. Digerakkan orang-orang yang dengan tulus dan ikhlasnya mau membersamai kita, membimbing kita. Itu kan sejatinya Allah saja yang memberikan hidayah, baik kepada guru-guru kita maupun kita sampai bisa terduduk di tempat yang mulia ini. Berapa banyak karunia dan nikmat yang sudah diberikan sampai kita ada di titik saat ini. Masa nggak ada gitu cita-cita kita tuh pengen berderajat di sisinya, atau enggak, apakah nggak ada gitu cita-cita kita tuh pengen pulang mungkin ya bisa berjumpa dengannya gitu ya, bisa menatap wajahnya, sama seperti yang dinyatakan di Quran surat Ar-Rahman itu ya, surat ke-55 juz ke-28. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa nggak ada yang rindu gitu di antara kita gitu, agar ketika kita pulang itu kita bisa menatap gitu ya Zat yang selama ini memberikan berbagai kasih sayang kepada kita, sehingga nasihat guru-guru saya itu membuka hati saya bahwa malu betul saya ini gitu. Saya hanya bercita-cita itu hanya pengen dunia. Apa nggak ada gitu cita-cita saya itu pengen berderajat, pengen caper, pengen ya itu tadi lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah yang bolak-balik hati, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkan ketaatan kita ini agar
Kita selalu senang dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita selalu didekatkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh, yang bisa membantu kita untuk selalu dekat dengannya, untuk selalu mengingatnya. Dan ya, mudah-mudahan Allah selalu tetapkan hati kita atas iman Islam, karena kita juga tidak tahu ya akhir hayat kita ya, apakah kita ditakdirkan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Tapi mudah-mudahan kalau kita membiasakan diri dengan datang ke majelis-majelis ilmu, berzikir di dalamnya, mengingat Allah, mudah-mudahan atau walaupun keperihan ibadah orang teh pas-pasan, amalan orang teh berantakan, ya mudah-mudahan atau iya atau anu syariatnya membuat orang teh ya walaupun dipanggil juga kita tidak dipanggil dalam keadaan yang sedang bermaksiat, tapi kita bisa dipanggil dalam keadaan yang sedang taat gitu ya. Jadi doa kita bersama. Maka salah satu doa yang diajarkan ya tadi ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala din, agar hati itu kan mudah sekali goyang ya gitu. Kadang maksiat, kadang taat gitu. Jadi kita harus selalu minta agar hati ini selalu ditetapkan atas ketaatan. Baik teman-teman, di perjumpaan hari ini sebetulnya teman-teman dari BEM itu, walaupun ini saya sudah berdiskusi sebelumnya dengan Ridwan ya, jadi mengangkat tema interdisipliner agama, politik, sosiologi, politik komparatif, antropologi, dan studi wacana. Ini berat betul ya. Ini benar-benar interdisipliner dan apa namanya, ini tentu jadi satu tema yang menarik ya untuk bisa kita kembangkan. Gimana nih kita ngomongin hal-hal kayak gini tapi tetap bisa dalam kerangka tafakur, atau minimal bagaimana kita bisa membaca tema ini tapi membuat hati kita itu banyak berzikir, banyak bersyukur atas limpahan karunia nikmat. Jadi saya ingat jadi di kelasnya Randy itu itu saya nge-spill gitu bahwa kita itu belajar kalau kita menggunakan level taksonomi Bloom. Jadi level memahami itu adalah level dasar dari belajar ya. Maka dengan tema seperti ini tentunya ini harus dibutuhkan tingkat taksonomi Bloom di level yang tinggi ya, minimal di level yang keempat. Jadi selain menganalisis di level yang di level keempat itu ya menganalisis. Jadi kajian interdisipliner itu kita memasukkan atau mengkombinasikan, mengkomparasikan berbagai perspektif ya dalam kajian kita. Tapi tentu dengan judul kayak gini kita butuh satu kata kunci yang bisa yang bisa jadi titik temu atau jadi benang merah sebelum kita mentafakuri apa yang coba kita angkat dalam kajian tematik kita siang hari ini. Maka apa ya kira-kira ya dari agama, politik, sosiologi, antropologi, apa ya kira-kira satu kata kunci yang bisa menjadi pintu gerbang untuk kita membedah tema kita hari ini. Kayak ini interdisipliner. Baik, kita coba aja dengan kita mendiskusikan atau kita mentafakuri kembali tentang peradaban ya. Peradaban di mana peradaban tersebut adalah salah satu tema atau gagasan yang mudah-mudahan bisa menjadi pintu gerbang untuk membuka kajian-kajian multidisiplin, karena kita harus membedah dari berbagai sudut pandang, agama, politik, sosiologi, antropologi, dan sebagainya.
Tapi sebelum membicarakan peradaban, ada hal yang lebih filosofis lagi daripada sekedar mengkaji tentang peradaban itu sendiri. Yaitu peradaban itu muncul dari yang namanya creative thinking, berpikir kreatif ternyata. Jadi creative thinking ke peradaban, baru ke kajian tematik, itu bisa masuk interdisipliner antara agama, politik, sosiologi, politik komparatif, antropologi, sampai dengan kita memahami studi wacana dalam perkembangan-perkembangan yang terjadi. Tapi mari kita mulai berarti dari peradaban, dan sebelum peradaban kita mulai ke creative thinking. Sebelumnya mungkin saya minta Anissa untuk membacakan tadi ya Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan Quran surat Al-Isra ayat yang 70. Sebelumnya silakan Anissa untuk kita dengarkan bersama-sama sambil kita mengaji di siang hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surat Al-Isra ayat 70. Shadaqallahul Azim. Baik, dua ayat barusan bisa jadi satu tafakur bersama tentang bagaimana manusia itu dikaruniai kemampuan berkomunikasi, dengannya komunikasi tersebut bisa menciptakan proses kognitif yang dasarnya sudah kemarin juga sedikit lah ya, itu sudah saya singgung. Bagaimana kita itu memiliki kemampuan memori untuk mengolah bahasa. Bahasa itu dari kata, ya. Dan bahasa itu juga bahasa dari kata, kata dari huruf, huruf terangkai menjadi kata, dan kata menjadi benda kan. Ya. Kita tahu nama-nama benda itu hanya susunan kata aja, yang menjadi susunan huruf yang menjadi kata. Laptop kan hanya huruf L, A, P, T, O, P gitu kan, hanya huruf aja, huruf bersatu jadi kata lalu menjadi makna gitu, laptop. Jadi diajarkannya kepada Adam itu nama-nama benda. Baik, kita mulai dengan memahami kembali ilmu pengetahuan dan perilaku manusia sebelum kita mentafakuri
kemampuan proses kognitif manusia dalam menyimpan sejumlah memori tadi, memproses bahasa menjadi makna, kemudian dari sanalah muncul peradaban dari kreativitas berpikir manusia itu. Maka pertama, semua hal yang ditanamkan ya dari memori tadi, memori yang dalam bentuk huruf jadi kata jadi bahasa, jadi memori, pada akhirnya semua itu tersinkronisasi menjadi yang namanya ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu sebetulnya hanya susunan saja, susunan memori sebetulnya. Contoh, dari Bandung mau ke Garut, tadi saya harus lewat Cibiru, Ranca Ekek, Cicalengka, Nagreg, masuk ke mana, Leles mungkin ya, Leles, Tarogong ke Samarang baru ke Pondok Pesantren. Itu pada akhirnya kan susunan kata itu kan menjadi makna ya Mar ya. Bandung, Cibiru, Cicalengka, Ranca Ekek, Cicalengka, Nagreg, itu kan hanya susunan huruf aja masuk ke dalam memori. Pada akhirnya saya punya ilmu pengetahuan. Apa ilmu pengetahuannya? Saya tahu jalan, ya kan? Di Parapatan, di perduaan setelah Nagreg teh untuk belok kiri, belok kanan. Karena ada ilmu pengetahuan. Karena mun kata kiri mah di Bandung, Tasik mungkin lain ke Garut, gitu kan? Kan ilmu pengetahuan itu sederhananya seperti itu, hanya memori aja. Memori kita tersimpan di sistem saraf pusat kita, ya, atau central nervous system kita dalam bentuk memori menjadi ilmu pengetahuan. Dan dari ilmu pengetahuan itu kemarin sudah saya sampaikan juga, dari proses kognitif itu lalu lahirlah yang nanti namanya decision making, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada akhirnya nanti jadi apa? Jadi perilaku. Setelah memahami perilaku, baru nanti ada lagi kajian ilmu pengetahuan selanjutnya. Pengetahuan sosiologi, antropologi, itu kan ilmu pengetahuan yang mencoba memetakan bagaimana perilaku manusia itu sebenarnya, sederhananya. Tapi kita kembali ke filsafat paling dasarnya, yaitu tadi creative thinking sebetulnya, ilmu pengetahuan. Mari kita lanjutkan ya. Kita akan mulai mentafakuri dengan buku dari Lewis Mumford, Teknik Civilization. Jadi Lewis Mumford ini, beliau ini seorang sosiolog, sejarawan, kritikus arsitektur, perencana kota dari Amerika Serikat. Beliau ini menganalisis dampak teknologi dan urbanisasi terhadap kehidupan masyarakat sepanjang sejarah manusia. Jadi kembali lagi, karena kita sedang belajar peradaban. Dari mana sih peradaban itu muncul? Sampai berkembang ilmu pengetahuan, sampai berkembang kajian-kajian yang tadi ya, yang interdisipliner tadi. Peradaban itu hanya berawal dari yang namanya creative thinking. Dan creative thinking ternyata kalau mau ditelaah lagi, masalahnya itu dari mana creative thinking itu? Dari masalah sebenarnya. Nanti kita coba lihat ya. Oke, Lewis Mumford dalam bukunya Teknik Civilization, Teknologi dan Evolusi Sosial. Jadi kita memahami peradaban berdasarkan perspektif Lewis Mumford ini, bahwa peradaban yang lahir dari daya imajinasi dan proses berpikir kreatif manusia. Jadi menyatakan katanya bahwa kreativitas itu berkembang ketika manusia menemukan alat-alat sederhana. Nah, ini. Jadi ketika manusia menemukan alat-alat sederhana, maka mulailah peradaban itu berkembang. Dan kenapa manusia harus menemukan alat? Ini pertanyaannya. Karena ada banyak sekali masalah yang harus dihadapi oleh manusia ini dalam kehidupannya. Contoh, sebelum kita mengenal peradaban hari ini, ya, peradaban di era purbakala dahulu gitu ya, di saat manusia itu belum mengenal yang namanya rumah, belum mengenal yang namanya RT RW, kecamatan, kelurahan. Itu kan dulu kita tahu bersama dari sejarah ilmu pengetahuan, manusia itu hanya berpindah
dari satu tempat ke tempat lainnya untuk bertahan hidup, atau nomaden disebut, dari gua ke gua. Apa masalah pertama yang dihadapi manusia coba? Yang membuat mereka harus berpindah dari satu gua ke gua yang lain. Apa masalahnya? Masalahnya cuaca. Masalahnya teh sumber daya pangan. Mungkin ketika manusia belum memahami atau belum mengerti yang namanya pertanian, mungkin kan manusia itu bertahan hidup dari berburu ya. Ya ketika bahan buruan sudah habis, ya mereka harus pindah lagi ke tempat berikutnya yang di tempat tersebut masih banyak bahan-bahan buruan untuk kebutuhan dasar manusia, yaitu makan sebagai pemenuhan fungsi untuk bertahan hidup, survivalitas manusia. Ada lagi masalah? Ada. Ketika berburu kan tidak mungkin ya kita ngebunuh hewan hanya dengan ditonjok gitu kan, nggak mungkin kan, butuh alat di situ kan. Dari masalah itu, masalahnya butuh alat. Nah ini yang kata Louis Mumford ini, maka creative thinking itu berkembang ketika manusia itu menemukan alat-alat sederhana. Mungkin kalau zaman dahulu ya busur kali ya, busur panah, atau mungkin ya untuk alat memukul juga pakai batu kali ya, dulu mah kan perang teh lempar-lemparan batu dulu mah, sebelum jeder-jederan sama pistol hari ini kayak gitu ya. Lalu gimana caranya manusia mengatasi masalah cuaca ini, cuaca dingin tadi kan? Maka manusia menemukan sumber energi pertama mereka, yaitu apa? Nah ini, api. Kalau dulu mungkin ya hanya menggesek-gesekkan ranting ke ranting gitu untuk menimbulkan percikan api. Tapi kalau kita tafakuri lagi dari api itu, berapa banyak peradaban yang muncul karena manusia menemukan api. Sampai dengan creative thinking manusia hari ini untuk memaksimalkan daya guna dari api. Kalau dulu mah api teh dibuat dari kita memotong ranting-ranting pepohonan, ya kan? Tapi manusia berpikir kreatif tuh waktu itu. Nah, kalau kita motong terus pohon, lama-lama pohon habis dong. Maka mencari energi lain. Apa kira-kira sumber daya energi yang bisa digunakan untuk membuat api selain dari pohon? Maka manusia menemukan sumber-sumber energi lainnya. Atau sampai hari ini di era modern kita kenal gas ya mungkin ya. Gas yang bisa kita gunakan untuk memantik api. Itu kan berawal dari peradaban, itu kan berawal dari creative thinkingnya manusia. Bahkan sekarang kan api juga kan, dulu kita pakai api itu sumbernya dari minyak tanah, pakai sumbu gitu ya dulu kalau ada masih zaman patromak dulu gitu. Beralih ke kompor gas gitu ya. Dulu gas 12 kilo, sekarang diperkecil jadi 3 kilo. Sekarang dibuat lagi kreativitas. Ada kompor portable buat camping. Terus kreativitas lagi sehingga api itu bisa dibawa-bawa kemana-mana ya. Contohnya korek deh. Semudah ini sekarang bikin api deh, tinggal diceklek deh, api muncul. Apa peradaban yang muncul dari api? Ya manusia bisa memasak ya. Maka di Quran surat Al-Isra ke-70 tadi, dan bagi manusia itu diberikan anugerah dan nikmat di mana hanya yang baik-baik aja, termasuk api. Kita bisa memasak, itu adalah karunia. Bukti bahwa untuk makan aja nih kita manusia, makanannya disterilkan dulu, dimasak dulu, dikasih bumbu-bumbu, dikasih seledri, bawang merah, bawang putih. Itu kan proses memasak itu lahir karena manusia menemukan api kan.
sehingga kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di sumber pakan itu bisa hilang dengan suhu yang dipanaskan. Kemudian dengan manusia, kita kembali ke Louis Mumford tadi, dengan manusia menemukan busur, anak panah, cangkul mungkin ya, sehingga manusia mulai berkreativitas dengan bercocok tanam, bertani. Karena tadi kalau terus-terusan ngambil ikan di sungai, ya ikan juga lama-lama habis. Ngambil buruan di hutan, lama-lama juga buruan habis gitu kan. Itu kan ada masalah. Jadi perkembangan itu akan menghadirkan masalah, dan masalah akan melahirkan lagi perkembangan. Gitu aja terus muter-muter gitu. Masalah perkembangan, masalah perkembangan, masalah perkembangan, terus aja gitu muter-muter gitu. Pertanian, sampai menemukan pertanian di mana manusia itu bisa menumbuhkan proses bisa menumbuhkan pakannya sendiri. Walaupun mungkin di era terdahulu masih sederhana lah ya, mungkin ya, bertani itu gitu ya, sebelum mengenal pertanian modern hari ini gitu ya. Sampai manusia mulai mengerti, memahami ilmu unsur hara yang kemarin kita sempat bahas kan di tanah itu kan. Cacing harus menggali tanah agar tanahnya gembur, tanah dikasih air hujan agar terkandung nitrogen, fosfor, kalium, lalu tumbuhlah benih-benih tadi gitu kan. Umpamanya jadi pohon pisang anakan deui, pisang dimakan sama monyet udar ider. Nanti kalau dalam kajian lingkungan kita belajar lagi yang namanya proses ekologi atau fungsi dari keanekaragaman itu untuk apa. Monyet makan pisang kayak pijeun kemana tapi tumbuh itu si biji-bijinya teh. Bahkan monyet aja punya fungsi di alam semesta. Apa fungsinya monyet Pak berarti? Ya fungsinya buat menyebarkan benih tadi. Kingkong, gorila, orangutan, fungsinya di alam semesta seperti itu. Ya, pada akhirnya sampai dengan ilmu modern hari ini manusia mengenal bahkan yang namanya GMO kalau hari ini ya, Genetical Modified Organism. Jadi bisa memodifikasi gitu. Ya, unsur-unsur tadi kalau kita mengenal dalam tadi ya, struktur-struktur apa yang dibutuhkan, bangunan-bangunan apa yang dibutuhkan untuk unsur hara tadi menumbuhkan jumlah tanaman dan kehidupan. Itu nggak cukup juga tapi ya pikir-pikir ya masih membutuhkan matahari untuk tanaman itu berfotosintesis. Lalu sampai pada akhirnya tadi ya manusia membutuhkan cangkul untuk bertani. Kita kembali ke api deh. Sampai era modern hari ini api itu bisa digunakan menjadi teknologi-teknologi yang mematikan. Ya. Sekarang itu api itu digunakan menjadi kendaraan sumber bahan bakar, entah itu cair ataupun padat. Teknologi terbaru hari ini api itu sudah bisa sampai di level kecepatan hypersonic. Kreativitas manusia ada tewan ya. Atau kalau kalian mengikuti perang antara Ukraina dan Rusia itu untuk memberikan efek deterrence atau daya gentar, itu Rusia mengirimkan yang namanya rudal ICBM, rudal Intercontinental Ballistic Missile dengan kecepatan hypersonic terbaru, yaitu rudal Oresnik namanya. Wah itu keren tuh kalau lihat tuh rudal. Satu rudal ditembakkan dari jarak berapa puluh ribu kilometer, dengan kecepatan hypersonic. Hypersonic itu di titik Mach 14 mungkin, itu berapa puluh kilometer hanya bisa ditempuh dalam berapa detik gitu. Ya. Jadi kan bagaimana manusia bisa memanfaatkan teknologi api sampai hari ini kan? Berkembang itu sampai sedahsyat itu gitu. Kadang saya suka overthinking,
Kalau dulu manusia itu berperang bedil-bedilan gitu, dar-der-dor gitu. Kalau zaman sekarang perang itu kan teuing di mana ayana jajal ngebeledag gue. Karena permainannya udah menggunakan permainan jarak jauh semua yang terotomatisasi. Sekarang menggunakan drone-drone yang sudah tidak butuh pilot kan. Itu kan creative thinking gitu kan. Kalau dulu perang itu pesawat tempur lawan pesawat tempur yang harus dikendarakan oleh manusia, sekarang mah drone lawan drone. Jadi perang era hari ini itu apalagi kalau kita melihat gitu di Ukraina dan Rusia itu, wah perkembangan teknologi sudah berkembang sejauh itu gitu. Nah, jangan kejauhan. Lanjut lagi ya. Kita memaknai lagi peradaban, afakri peradaban. Ini Karl Marx, seorang sosiolog, seorang filosof, sejarawan, pembuat teori politik juga. Beliau lahir di abad ke-18 ya, dari Jerman, Karl Marx ini. Coba kita lihat lagi ya, peradaban. Berdasarkan perspektif seorang filosof Karl Marx. Ini nanti kalau kalian di S3 itu kita akan kembali ke gitu ya, kembali ke dasar-dasar, kita kembali lagi mengkaji hal-hal yang sifatnya filosofi seperti ini gitu. Karl Marx. Bukunya terkenal ini Das Kapital. Tenaga kerja dan produksi kreatif. Jadi kata Karl Marx, creative thinking itu, jadi kembali lagi ya. Jadi sebelum kita memulai studi interdisiplinaritas ini, kita gunakan satu benang merah kata kunci yaitu peradaban. Peradaban pun kita turunkan lagi menjadi creative thinking, dan creative thinking ini coba kita gali dari perspektif tokoh-tokoh filosofis ya. Karl Marx. Dia memandang kreativitas manusia itu dalam konteks tenaga kerja katanya. Melalui kerja kreatif, manusia itu dapat mengubah alam dan menciptakan nilai. Maka proses inilah yang ia sebut sebagai produksi kreatif, di mana hal inilah yang mendorong pembentukan masyarakat dan nilai-nilai ekonomi. Ya tadi, peradaban itu dimulai dari salah satunya ya, di mana Karl Marx ini mendefinisikan bahwa peradaban ini berkembang berdasarkan konsep kapital ataupun ekonomi, terjadinya transaksi, atau kalau dalam Islam itu terjadinya muamalah, ya, dagang. Tapi kalau ilmuwan Barat itu memandang itu perdagangan itu sebagai sistem kapital. Jadi ada pabrik, ada buruh. Ada orang kaya yang punya uang, ada orang miskin yang harus bekerja mencari uang. Tapi mau nggak mau, proses inilah yang melahirkan nilai ekonomi tadi, nilai kapital tadi, menciptakan nilai produksi, dari produksi menciptakan nilai rantai pasok, mulai dari produsen sampai dengan konsumen, di mana manusia itu mulai tumbuh peradaban dari berdagang gitu, salah satunya manusia mulai, kalau mungkin zaman dulu sebelum manusia mengenal mata uang, mereka itu melakukan sistem barter kali ya, kamu punya apa saya kasih, karena manusia kembali lagi hakikatnya makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, mereka itu tetap butuh orang lain gitu kan. Umpamanya saya nggak punya jaket tapi Siti punya jaket, saya minta Siti jaket tapi tukeran, nanti Siti butuh apa yang saya punya, Siti nggak punya korek, saya punya korek yang tukeran umpamanya, jaket sama korek umpamanya gitu ya. Yang dulu kan gitu kan. Tapi hal inilah yang mengakibatkan terjadinya proses produksi kreatif ya, dan menurut Karl Marx itu ya. Sama kayak kita memandang api tadi ya, kita balik ke api. Lihat proses kreatif manusia untuk memanfaatkan api ini menjadi nilai kapital, ya kan? Jadi api ini dimanfaatkan oleh apa aja sekarang? Tukang nasi goreng, kayak
Kalau di daerah saya ada tukang dog-dog, tek-tek. Kan beda cara nakolna unggul gitu Ji. Tukang dog-dog mah aku apa sih kalau adan biasanya itu kan beduk gitu ya kan suaranya dog-dog. Tukang nasi goreng sebenarnya. Kan nakolna aku eta gitu ya suaranya dog-dog. Amun tek-tek pertama ku areng ngebakar bikin apinya teh pakai areng. Terus ngetrokan teh kakatel. Jadi suaranya tek tek tek. Nih lihat tuh proses kapitalisasi gitu ya. Hanya manusia memanfaatkan api untuk menciptakan nilai kapital, nilai ekonomi. Belum lagi ya namanya tukang cilor, cilung, macam-macam. Cilor apa? Telur gulung, seblak, terus nantinya macam-macam lah ya sekarang. Nanti ya ada cilok ya, cilung, cimol, macam-macam. Itu kan kita mentafakuri bagaimana manusia itu menggunakan api untuk menjadikan api tersebut sebagai proses kapital, bahan komoditi gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Karl Marx tadi, bahwa peradaban itu muncul karena tenaga kerja dan produksi kreatif yang didukung oleh kebutuhan manusia untuk ya tadi gitu ya, memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan menciptakan nilai ekonomi, nilai kapital gitu. Dan inilah yang menghasilkan inovasi-inovasi. Bener ya inovasi tadi ya. Tepira, nu hiji ngagoreng ku minyak, nu hiji ngagoreng ku areng. Jadi di telahnya ya tukang dog-dog ya tukang tek-tek nah, gitu. Dog-dog tek-tek. Tapi emang cita rasanya juga beda ya Dewan. Beda lah. Enak gitu. Jadi selanjutnya produksi kreatif ini bahwa peradaban manusia juga terbentuk melalui hubungan antara manusia dan alat produksi. Jadi kapitalisasi itu pada dasarnya orang-orang yang mempunyai alat produksi dia itu pasti lebih berkuasa dibanding orang-orang yang tidak punya alat produksi. Kebayang nggak maksudnya? Sekarang kalau kita menjadi seorang buruh pabrik itu kita menjadi buruh itu karena kita nggak punya alat produksinya. Tapi kalau pabrik dia punya alatnya, mesin bubut, mesin press atau mesin CNC mungkin, mesin komputer numeric control. Karena ada segelintir orang yang punya aset lebih, punya sumber daya kapital lebih, sehingga dia bisa mempunyai atau membeli alat produksi. Ya. Karena dia pun harus berpikir kreatif, jangan sampai uang itu kan diem gitu ya. Kan manusia itu berpikir kreatif, gimana caranya saya punya uang 1000 tapi dari 1000 ini bisa jadi 1 juta, dari 1 juta digolangkeun deui biar bisa jadi 10 juta, 10 juta digolangkeun deui biar bisa jadi 1 miliar. Maka menciptakan alat produksi tadi manusia untuk berbisnis, bermuamalah tadi. Beli mesin CNC, komputer numeric control, lalu meng-hire orang-orang yang bisa mengoperasikan mesin tersebut. Inilah yang disebut rantai produksi nanti pada akhirnya dalam sistem kapital antara orang-orang kata Karl Marx ini yang punya mesin produksi dan mereka yang membutuhkan sumber daya kapital dari mesin produksi tersebut. Karena mesin produksi kan nanti mereka bisa bikin mur, baut gitu merenya kalau CNC mah gitu. Nanti mur baut dijual deui ke pabrik otomotif gitu kan. Jadi we motor, jadi we mobil. Kan moal aya motor, moal aya mobil lah baut deh. Eta teh baut teh barang kecil tapi pentingnya tuh penting banget. Da motor mun baudan atuh ngagorolong ngoroda. Kalau di Instagram kan suka ada gitu ya anak kecil sepedahan jempingan dengan pas camping ban belakang ban depan ieu ngagorolong gitu. Sepenting itu baut teh gitu. Dan dari baut itulah industri otomotif bisa berjalan, industri mobil bisa berjalan. Banyak sekali.
Oke, lanjut lagi ya. Nah ini udah diceritakan tadi ya tentang kapitalisme Marxis ini ya. Tapi intinya Marxisme ini adalah analisis yang didasarkan pada gagasan bahwa manusia itu adalah makhluk produktif dan bahwa semua nilai ekonomi itu berasal dari tenaga kerja manusia. Ya tadi yang udah diceritakan kayak gitulah lingkarannya begitu, simbiosis mutualismenya begitu. Jadi ada pandangan-pandangan Karl Marx ini mengenai tenaga kerja dan produksi kreatif ya. Sampai pada akhirnya kita memahami yang namanya stratifikasi sosial antara ya tadi si kaya, si miskin, orang mampu, orang tidak mampu. Ya karena tadi perbedaan dalam akses terhadap sumber daya tadi, entah itu sumber daya teknologi, sumber daya mesin produksi, sumber daya kapital dan sebagainya gitu ya. Tapi mau nggak mau perlu diakui bahwa itulah tadi. Jadi manusia itu berkreativitas, ya. Kreativitas terjadi karena ada masalah. Namun setelah manusia menggunakan kreativitasnya, maka terjadi perubahan. Tapi setelah terjadi perubahan, ada masalah baru. Ya jelas ada masalah baru kan. Tukang nasi goreng. Sekarang berapa banyak tukang nasi goreng di alam semesta ini? Atau di Indonesia lah ya gitu ya. Atau di Bandung, atau di Jawa Barat. Kira-kira ada nggak masalah yang ditimbulkan oleh tukang nasi goreng? Masa Pak ada masalah dari tukang nasi goreng? Ya ada tuh. Tukang nasi goreng itu kan menggunakan sumber daya energi, ya enggak? Apa energi yang digunakan? Gas. Kalau gas itu sumber daya yang bisa habis atau ada terus? Bisa habis. Kan jadi masalah ya tadi, bener deh. Jadi tukang nasi goreng itu salah satu pembawa masalah. Enggak bercanda ya. Kita menggunakan bahan bakar fosil, ya kan? Saya kesini sama Amar tadi kan di Bonceng, pakai kendaraan. Itu pakai bahan bakar nggak? Pakai kan? Itu kira-kira bikin masalah nggak di kemudian hari? Bukan di kemudian hari, bahkan hari ini aja jadi masalah. Kayak polusi kan? Tadi kan sepanjang jalan saya kesini sama Amar, berapa kali pakai bosku kebul truk aja marah. Lamun keur di nagrek gitu, keur di tanjakan gitu. Yang cuci muka tuh harideung gitu. Itu kan masalah ya. Oke lah, manusia itu menemukan solusi dari jarak ya. Kalau dulu kan kita jarak itu masalah ya. Kita butuh jalan kaki, dari jalan kaki kita butuh kuda, dari kuda sekarang setelah manusia menemukan roda, jadi motor, jadi mobil, jadi bus, jadi truk, jadi tronton. Tapi kan kreativitas itu menumbuhkan solusi, tapi solusi itu menumbuhkan masalah lainnya. Nah ini harus kita pahami nih. Dari polusi, ada masalah yang terjadi karena polusi. Dari sumber bahan bakar energi, ada masalah dari sumber bahan bakar energi. Yang rantai ini kalau kita teruskan, pada akhirnya coba lihat sekarang, peperangan itu terjadi karena apa sih? Karena kapital. Kapital itu karena apa sih? Salah satu di antaranya karena memperebutkan energi, betulnya. Coba ketika terjadi perang di antara Rusia dan Ukraina, Eropa di kubu NATO-nya itu ya, mendukung mendukung Ukraina, blok barat mendukung Ukraina. Lalu Rusia pundung, tutup gasnya, Nord Stream itu ditutup. Kan kelabakan Jerman kan, ketika musim dingin, kumaha ya, tuh bisa ngahanutkeun water heater. Bingung orang-orang Jerman waktu itu, sampai jadi harga gasnya naik. Nah yang tadinya mah disuplai sama Rusia ditutup. Mungkin kan bisa jadi dalam, kalau kita memahami berdasarkan ekonomi makro, ekonomi mikro, produk domestik bruto, mungkin krisis moneter itu bisa ditimbulkan oleh hal-hal yang ya tadi kadang tengah gitu kita gitu.
bahwa apa yang kita produksi hari ini itu adalah masalah global sebetulnya. Polusi pada akhirnya meningkat menjadi satu kondisi masalah global hari ini, yaitu global warming, pemanasan global, di mana dunia hari ini sedang berbondong-bondong. Gimana caranya kita mengatasi krisis iklim ini? Kan meureun di dieu ge sama meureun. Nah hanya Pak aya nama di dieu teh kapungkur mah da panas teh masih hiliwiran angin teh. Aya nama panas teh asa ngelekep aya nama. Suka ada ngerasa gitu. Itu kan mungkin pengaruh dari global warming tadi, kehilangan biodiversity dan sebagainya. Kita lihat peperangan antara negara-negara untuk saling mendominasi, memperebutkan sumber daya energi. Karena kita kelabakan nanti kalau kita sudah mulai kekurangan sumber daya energi ini, gitu ya. Dah jauh nih ngobrolnya. Tapi kita tetap mencoba mentafakuri peradaban tadi. Oke, selanjutnya Sigmund Freud, Psychopathology of Everyday Life. Itu adalah buku Sigmund yang terkenal. Ini adalah seorang ilmuwan di bidang psikologi. Beliau punya aliran psikologi di bidang psikoanalisis yang memahami, ya. Beliau juga seorang filosofer, memahami jiwa dan tingkatan-tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Ilmu pengetahuan kayak gini itu sudah dikaji oleh manusia itu di abad ke-18 ini, ya. Kita lihat kata Sigmund Freud, creative thinking itu apa ya? Jadi kata Sigmund, creative thinking itu adalah hasil sublimasi. Sublimasi ini kan bahasa kimia nih, ya. Bahwa yang namanya zat itu bisa memadat atau membeku, bisa mencair, bisa menyublim. Ini bahasa anak kimia nih, pelajaran SMP lah ini, SMA ini mah, ya. Di mana sublimasi ini tuh maksudnya adalah ada dorongan-dorongan primal yang dialihkan ke aktivitas yang lebih bisa diterima secara sosial, seperti seni, ilmu pengetahuan, atau agama. Jadi Sigmund Freud ini menyoroti bahwa peradaban itu berkembang karena ada kemampuan manusia itu mengubah dorongan-dorongan yang tidak sadar menjadi pencapaian yang konstruktif dan kreatif. Nah ini nih. Jadi manusia itu hidup dengan masalah. Masalah itu harus dipecahkan dengan yang namanya creative thinking. Setelah ada creative thinking, lalu muncul problem solving. Tapi setelah lahir problem solving, lalu ada masalah-masalah baru yang muncul karena solusi yang kita punya muter di dunia. Nah inilah yang disebut dengan sublimasi tadi. Jadi ada dorongan-dorongan primal. Apa dorongan primal kita sebagai manusia apa? Bertahan hidup. Itu kan dorongan primal, primordial, survival instinct kita tuh adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita butuh apa berarti? Makan, minum, dan terakhir mungkin berhubungan seksual. Mohon maaf, ya benar, manusia itu membutuhkan hubungan seksual untuk bisa mempertahankan populasinya, ya kan? Itu kan termasuk dorongan primal. Makanya tazkiyatun nafs itu ya tadi mendorong kebutuhan-kebutuhan primal agar tetap sebagaimana mestinya. Makanya makan ya jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nantinya obesitas. Kalau obesitas nanti jadi penyakit. Seksualitas juga sama, ya. Ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya, ya kita lihat tuh sekarang kan. Kalau kita mau mengenalnya Adam dan Hawa, kalau zaman ayeuna makan Adam jeung Adam, ya kan?
Hawa jeung Hawa aya nama kan aneh. Itu kan berarti menempatkan nafsu seksualitas sebagai kebutuhan primordial tapi tidak pada tempatnya. Jadi Joko sama Joko aduh maaf ya. Itu kan kebutuhan primordial yang tidak pada tempatnya. Tapi lihat kata Sigmund Freud, jadi sublimasi dari dorongan kebutuhan primordial ini dialihkan ke aktivitas yang bisa diterima secara sosial, seperti seni, ilmu pengetahuan. Contoh seni kan. Jadi berapa banyak orang-orang yang dia mungkin tidak memiliki kemampuan teknik, ya, tapi dia punya kemampuan di bidang seni. Akhirnya dia jadi pelukis. Dari pelukis ya dia bisa dapat uang dari menjual hasil lukisan, lalu uang itu dipakai makan, gitu kan. Dia punya kemampuan arsitektur, ini kan karya seni ini kan. Zaman dulu makan tiang teh ada ukiran-ukiran, sekarang makan ada ukiran-ukiran. Zaman ayeuna namanya mau diukir segimana, ini kan produksi kreatif ini kan. Di mana hal-hal seperti ini aja bisa menciptakan nilai ekonomi, nilai pasar, nilai komoditi gitu. Ini tanpa sadar kreativitas manusia itu bisa menciptakan proses seni, di mana proses seni tadi bisa jadi pencapaian. Ya. Dulu kembali lagi ke zaman purba gitu ya. Kan manusia itu punya atap rumah itu kan dulu mungkin ya dari goa menurutnya. Setelah dari gua jadi mungkin bahan-bahan alami yang ada di hutan seperti mungkin ranting-ranting, daun-daun, sampai pada akhirnya manusia bisa berkreativitas menemukan tanah liat jadi bata akhirnya menemukan di semen, bisa dicampur-campur. Sampai pada akhirnya rumah aja kan itu kan berevolusi, rumah itu kan yang dulu rumah teku ijuk, dinding oke kan ku apa sih namanya dia itu ya, bilik ya, ku bilik. Sampai kreativitas manusia itu kan dari bilik naik jadi bata gitu ya, GRC, ayeuna GRC maksudnya. Ya, di lembur makan bilik, masih pakai rumah papan atau mungkin rumah tingkat gitu ya, pakai ini gitu kan. Macam-macam lah kreatifnya. Enak manusia menemukan semen, pasir, besi, cai, digalo jadi adukan, lagi teknik-teknik adukan, ada ngecor, aya ngaduk, yang melester, yang ngaci, ngecor kuli bangunan pak, itu naon. Kita sedang bertafakur kreatif thinking manusia. Rumah yang dulu segitiga, ini bukan rumah teh kotak ya. Ini rumah segitiga teh nggak usum, jadi genteng oren itu udah nggak usum. Sekarang ganti pakai genteng fiber, ya. Atau lebih-lebih tadi gitu, sekarang udah nggak pakai genteng, usumnya kararotak gitu rumah teh, ala-ala ini kali ya, barat kali ya. Desain-desain kerajaan Eropa gitu kan, kota. Nggak tahu nanti kumade kayak mah bulat kan, duka. Nah inilah proses kreatif ya. Jadi mengubah dorongan-dorongan yang tidak sadar tadi, dorongan primal tadi menjadi pencapaian yang konstruktif dan kreatif. Karena dari itulah mau nggak mau diakui bahwa dari situlah peradaban itu berkembang. Maka kita kalau jalan-jalan ke Eropa kan itu desain arsitekturnya beda. Kita ke Timur Tengah, desain arsitekturnya beda. Ke Indonesia juga beda. Di Jerman memakai bilik, jika di orang unggul, jika memakai bilik tuan. Teu aya, meureun di Jerman rumah pakai bilik gitu. Lalu pada akhirnya karena ada rumah bilik, jadi nilai konstruksi budaya yang kita kenal sebagai kajian antropologi budaya. Kalau zaman dulu mah rumah bilik teh dianggap miskin, zaman ini mau balik deh rumah bilik teh jadi satu nilai yang punya nilai heritage yang tinggi, nilai sejarah tinggi. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang kan yang pengen foto selfie yang dinding itu dari bilik gitu kan. Kan ada perubahan-perubahan
pola pikir ya. Tong jauh tadi. Lanjut lagi. Nah ini terkenal, Marshall McLuhan. Ini dalam teori komunikasi terkenal ya, Marshall itu ketika kita mengkaji tentang media khususnya ya. Jadi Marshall McLuhan ini punya teori yang dikenal sebagai medium is the message. Marshall McLuhan ini yang memiliki nama lengkap Herbert Marshall McLuhan. Dia ini seorang ilmuwan komunikasi dan kritikus asal Edmonton, Kanada ya. Dia punya konsep populer yaitu tentang global village dan teori medium tadi ya, medium is the message. Tapi kita coba lihat Marshall McLuhan ini dalam konteks peradaban dan creative thinking manusia ya. Di mana McLuhan ini bilang bahwa alat dan media adalah perpanjangan dari panca indera manusia. Ini kan berawal dari masalah ya. Dulu tuh ada masalah dalam komunikasi. Ya. Zaman baheula ada acan aya tuh mikrofon jadi baheula mah. Jadi orang mun jarak di saya ka Eji, ya kan jarak 4 meter merenya gitu ya. Atau umpamanya mun Eji di juru di ditu gitu kan ini jarak bisa berapa puluh meter. Kan mal mungkin kadang frekuensi ngomong kurang ti dieu teh kan. Maka kita harus gogorowokan zaman baheula. Masalah bukan masalah. Ya kan? Kalau kita berbicara seperti ini belum menggunakan alat bantu, meren karek ngomong setengah jam ya harus batuk-batuk karena gogorowokan. Karena yang di ujung itu harus kedengeran gitu ya. Dulu kan komunikasi itu ada masalah dulu. Atau sekarang saya di Bandung, kalian di Garut, gimana caranya kita komunikasi dulu? Kan nggak bisa, ya paling kalian datang ke Bandung atau saya datang ke Garut, kita bisa bertukar sapa, bertukar pesan komunikasi. Lalu itu masalah coba dipecahkan oleh manusia, maka dikenal dengan sistem pengantar pesan, atau kalau dulu mah kita kenalnya kantor pos kali ya. Itu kan jasa mengantarkan pesan ya, baik itu dulu menggunakan merpati dulu gitu, biar jarak jauhnya bisa ini gitu ya, komunikasi itu tidak ada hambatan. Jadi ya ini yang disebut bahwa masalah-masalah tadi menciptakan kreativitas, peradaban, di mana menurut pendapatnya Marshall McLuhan alat dan media itu adalah perpanjangan dari panca indera manusia. Jadi manuk japati teh atau manuk merpati teh baheula teh disebut ku Marshall McLuhan perpanjangan tangan dari manusia. Karena manusia nggak punya suara yang bisa sampai di jarak-jarak ratusan kilometer, maka digunakan burung sebagai perpanjangan tangan. Dari burung ganti lagi jadi motor, kali-kali nanti main ke kantor pos gitu, mar lihat-lihat sejarah peradaban komunikasi perkembangan tuh gitu ya, pakai motor dulu makanya nganter surat. Zaman orang tua kita juga kan pacaran itu pakai surat dulu mah ya, so sweet gitu ya. Zaman sekarang makanya nggak ada kali ya sekarang mah ya, kesuratan gitu kan, pakai surat. Dulu mah so sweet banget itu, bikin puisi gitu kan. Jadi baru bisa bertukar pesan tuh ya seminggu atau sebulan sekali kemudian sampai dari surat masuk lagi ke pager, ada pager, baru masuk ke handphone, mungkin eranya handphone Nokia, dari Nokia masuk ke OS Symbian, dari OS Symbian naik lagi ke OS Android ke baru lama yang naonan eleh ku BlackBerry, tapi dari situ BlackBerry eleh di ku Android itu saing-saing dengan Apple, iOS. Dimana sekarang kemampuan komunikasi itu, iOS itu sudah sampai pada level microchip bio di skala teknologi 4 sampai 3 nanometer. Bayangkan. 3 nanometer itu udah nggak bisa dilihat cuma mata telanjang kayak gitu, udah nggak bisa. Harus pakai teknologi alat bantu lagi yaitu mikroskop. Jadi dulu
apa ya tadi ya, persaingannya Symbian, Nokia bangkrut, pada akhirnya naik BlackBerry saingan sama Android, BlackBerry bangkrut, Android diakuisisi. Ini kan proses kreatif thinking ya tadi sebetulnya dalam ranah bisnis dan kapital ya. Kemudian sekarang bersaing dengan Apple kan. Sekarang Samsung ngeluarin Samsung S25 Ultra, iPhone ngeluarin Apple 16 Pro Max, ada 16 Pro, ada 16 Plus, ada 15, ada 14, 13, 12, 11 produk. Dan sampai dengan era komunikasi hari ini ya, saya yang ada di umpamanya saya ada di Amerika, kalian ada di Indonesia, kita bisa tetap berhubungan secara real time. Kalau dulu mah ya, sebelum zaman kamera dulu kan chattingan gitu ya, balas-balasan ya balas-balasan pesan aja gitu ya. Sekarang kan bisa video callan. Jadi umpamanya kita ada keluarga sedang umroh di tanah suci, ya kita bisa melihat sekarang kayak gini di tanah suci kan. Kita tinggal video callan aja kan, sekarang lagi ada pembangunan di Masjidil Haram dan sebagainya. Tapi intinya bahwa alat dan media itulah juga yang mengakibatkan peradaban ini berkembang dan berubah pada akhirnya. Karena tadi, karena masalah ada solusi, tapi solusi selain jadi peradaban, jadi masalah baru juga. Sekarang apa dari teknologi yang jadi masalah barunya? Perang hegemoni kekuasaan antara Amerika dan Cina jadi perang dagang sekarang. Sekarang kan perangnya sudah masuk ke level perang di level produksi semikonduktor sekarang kan. Amerika nggak mau ketinggalan sama Cina nih. Cina juga udah bisa bikin chip yang sama kelasnya sama iOS itu kan, yang berapa di level nanometer itu, atau lebih lagi. Sekarang kan terjadi tingkat persaingan antara negara-negara adik kuasa itu di bidang artificial intelligence. Makin rumit lagi sekarang deh. Dulu mah HP teh nggak ada teknologi secanggih ini. Sekarang kan HP teh ada AI sekarang mah. Umpamanya teknologi Samsung kan menawarkan circle to search. Jadi kita tinggal lingkari aja. Umpamanya saya kepo nih, Ridwan jam tangannya bagus deh. Saya lingkari aja jam tangannya Ridwan. Nanti dicariin mereknya apa, harganya berapa, tokonya di mana harga yang paling murah yang ditawarkan oleh toko. Sudah secanggih itu sekarang. Menciptakan masalah baru ya, tentu menciptakan masalah baru. Ya. Tentu yang di era modern hari ini kita kenal sebagai perang dagang, perang persaingan produksi ya antara negara-negara adik kuasa tadi. Siapa yang paling ingin berebut hegemoni kekuasaan di pasar semikonduktor, di mana industri semakin tumbuh, semakin berkembang dengan berbagai masalahnya banyak banget. Tapi inilah dalam pandangan Marshall McLuhan sendiri bahwa inilah yang menjadi transformasi utama dalam peradaban manusia, di mana peradaban itu kini lompat lebih tinggi setelah memecahkan masalah-masalah tentunya dalam masalah komunikasi, mulai dari ditemukannya tulisan, alat cetak, tulis, sampai dengan media-media berbasis elektronik yang dikenal sebagai medium is the message hari ini gitu ya. Jadi kan sekarang HP itu kan jadi perpanjangan tangan kita sekarang kan. Kita kan kalau nggak ada HP kelabakan, nggak ada internet kelabakan sekarang kan. Nggak bisa ngabarin orang di rumah kan. Gitu ya. Jadi dari Marshall McLuhan ini kita mentafakuri bahwa media itu ternyata juga merupakan salah satu bagian dari peradaban yang merevolusi kehidupan manusia hari ini gitu. Dulu makan aneh ya kalau orang tuh banyak melihat gadget gitu ya. Sekarang makan nggak aneh ya orang-orang banyak melihat HP itu kan. Justru sekarang mah gimana caranya biar manusia itu jauh dari itu, jauh tidak ketergantungan sama handphone. Makanya ada istilah-istilah baru sekarang kan autis gitu ya. Autis itu bukan dalam konteks penyakit ya, tapi dalam hal ini autis karena ya dunianya itu sama HP aja gitu.
scroll gitu. Itu kan jadi masalah itu kan, masalah yang muncul. Tapi ini nggak apa-apa, kita bicara ini juga jadi masuk nanti ke konteks metodologi juga Wan. Ya. Karena kita memahami masalah-masalah yang terjadi berdasarkan perspektif perkembangan peradaban ya. Dan berdasarkan perspektif filosofi, yaitu berdasarkan nalar dari creative thinking manusia yang menghasilkan perubahan-perubahan tadi. Oke, lanjut lagi ya. Dari creative thinking, kalau ini kan manusia menemukan material ya, unsur-unsur materi. Sekarang unsur materi yang kita kenalkan sudah sampai di level nanoteknologi ya, teknologi nano. Atau kalau kita suka berkendara mah kan sekarang mah ada bahan yang sering dipakai itu rada mahal, apa ya namanya, saya lupa ya. Tipis tapi kuat. Kalau sepeda mah kan dulu kan itu ada, sepeda juga kan beda materialnya, beda harganya. Titanium alloy naik lagi jadi karbon. Ini kan material kan. Atau dalam konteks ini manusia memahami creative thinking berdasarkan struktur alkemi, kimia, fisika dan sebagainya. Menemukan material-material baru. Tadi kan kita ngomongin teknologi handphone itu kan karena ditemukan material baru kan. Ini atau TV tabungnya dulu ya, TV tabung kotak jadi TV LCD menemukan lagi material baru jadi LED. Dari LED naik lagi sekarang jadi 4K, naik lagi jadi 8K sekarang kan, naik lagi jadi virtual reality sekarang mah. Dari HP pakai kacamata sekarang kan, yang Apple baru ngeluarin tahun kemarin kan Apple Vision Pro itu kan yang harganya 50 juta itu kacamata, bukan kacamata tapi kayak alat gitulah ya. Itu kan karena ditemukannya material baru pada akhirnya, sehingga barang itu makin kecil. Kan dulu kita nggak pernah ngebayangin loh, sekarang mah dunianya ada di genggaman kita ya, melalui HP aja kan sekarang udah bisa macam-macam. Bisa jadi dompet, itu kadang nggak butuh dompet sekarang, tinggal pakai QRIS aja, scan barcode selama ada saldonya mah kan. Mau nelpon bisa, mau pesen travel bisa, mau bikin konten bisa, mau foto bisa, mau main game bisa. Oke, selanjutnya Jared Diamond ya, Jared. Kita masih mentafakuri tentang peradaban dan juga creative thinking manusia. Jadi Jared Diamond ini dalam bukunya Guns, Germ and Steel, dia tuh punya argumentasi bahwa perkembangan peradaban manusia itu ditentukan oleh faktor-faktor geografi dan lingkungan yang mempengaruhi kemampuan manusia untuk mengembangkan teknologi dan berinovasi. Jadi kreativitas manusia itu tidak hanya hasil dari kecerdasan individu aja, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, yang dimana hal itu, pertukaran ide dan sumber daya tadi bisa mendorong inovasi. Jadi peradaban itu berkembang juga, termasuk salah satunya kita butuh lingkungan, disupport oleh lingkungan ya. Ya sama dengan hadis yang saya sampaikan kemarin kan, bahwa manusia itu sebagaimana sahabat terdekatnya. Kalau temannya itu pandai besi, dia bau bakaran. Kalau temannya itu penjual minyak wangi, dia ikutan harum. Jadi kalau kalian berteman sama teman-teman yang suka dugem ya kalian jadi anak dugem gitu. Kalau kalian sukanya berteman dengan teman-teman yang suka ke pengajian ya jadi anak majelis taklim kalian kan gitu ya. Ya ini mah contoh sederhananya gitu ya.
Tapi ternyata peradaban itu lahir dari yang namanya lingkungan. Makanya kita memahami nanti perbedaan gitu yang mungkin Amar ngerasain sekarang ya, perbedaan antara di kota, di desa. Karena di kota itu lingkungannya mendukung untuk orang itu berkembang. Makanya kan kita mengenal istilah urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Karena kalau di desa ya kita mau kerja apa? Bertani umpamanya gitu kan, berkebun. Yang mending ke kota, nyari penghasilan lebih kan, bisa kerja di gedung-gedung lantai tinggi kan gitu kan, pola pikir. Ya ini contoh nyata bahwa lingkungan itu ternyata mempengaruhi. Makanya kenapa kalau di kota sudah disebut metropolitan, umpamanya Bandung dianggap sebagai kota metropolitan. Beda sama Jakarta. Jakarta hari ini sudah dikenal sebagai kota megapolitan. Beda lagi. Di situ mulai berubah struktur sosial, struktur budayanya berubah, antropologinya juga berubah. Maka Randy itu kemarin bertanya, Pak, beda banget ya Pak budayanya di sini sama di sana? Nggak jelas beda, saya bilang. Maka salah satu fungsi dari pendidikan ini adalah ya kita mengenal keragaman tadi sebelum kita menyimak lebih jauh tentang sosiologi dan antropologi. Tapi kita sederhananya itu jadi bahwa lingkungan itu pasti berbeda ya. Di sini sama di Garut kota juga beda ya. Di sini masih kultur pesantren itu kuat. Tapi di Garut kota kan saya kalau nongkrong di kafe gitu Ji, ya kan udah siga Bandung gitu gitu ya. Tapi apa yang Jared Diamond ini sampaikan juga bisa jadi inspirasi bagi kita bahwa kita tuh selalu membutuhkan lingkungan yang baik kalau kita mau berkembang. Berarti ya hikmahnya kan itu ya, kita harus mau move on, cari tempat di mana tempat itu bisa membantu kita untuk berkembang, atau kita menciptakan budaya lingkungan kita gituan, biar kalaupun kita lingkungan kita belum memadai atau memungkinkan, tapi kita bikin gitu, kita yang menciptakan budaya tadi. Atau kan dengan kajian-kajian kayak gitu kan. Ya kita kan berusaha membuat budaya yang baik ya. Mudah-mudahan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif gitu. Agar teman-teman yang lain pun nanti ketika bergabung juga mereka bisa terbantu, terbawa gitu kan, dengan suasana produktivitas kayak gini gitu ya. Oke, lanjut dikit lagi. Ada Henry Bergson. Ini seorang tokoh aliran intuisionisme ya. Jadi intuisi itu aliran berpikir, aliran kognitif. Jadi di mana intuisi itu salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi bagi manusia. Jadi Bergson ini punya konsep awan vital atau dorongan hidup sebagai sumber utama dari kreativitas. Nah ini udah dibicarakan dari tadi lah ya. Jadi kebutuhan primordial kita itu kan jadi sumber kreativitas. Karena kita butuh makan, maka kita butuh nyari uang. Karena kita butuh nyari uang, maka ya kita bisa berdagang, kita bisa bekerja dengan skill yang kita miliki gitu kan. Itulah. Tapi inilah yang disebut dengan creative evolution di bukunya Henry Bergson ini ya, yang terbit di tahun 1907. Intinya ya karena dorongan-dorongan tadi gituan, kebutuhan-kebutuhan primordial gitu ya, kita bisa berkembang sampai sejauh ini teh gitu, khususnya dalam budaya sampai dengan peradaban. Ini siapa lagi nih? Joseph Schumpeter, Inovasi dan Dinamika Ekonomi. Jadi katanya dalam konsepnya itu yang merupakan creative destruction, inovasi itu baru secara terus-menerus menghancurkan sistem lama dan menciptakan sistem yang baru. Nah, ini dari kita jelasin ya. Jadi inovasi itu, creative thinking itu akan menghancurkan peradaban lama dan membangun peradaban yang baru. Sederhananya begitulah ya. Oke, yang terakhir Richard Florida atau Creative Class.
Jadi ada sekelompok individu yang menjadi penggerak utama ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Jadi peradaban modern itu berkembang pesat karena kontribusi dari ya kelas-kelas kreatif tadi. Maka ini memunculkan yang namanya inovator-inovator, ya, orang-orang yang selalu berpikir out of the box, ya, di luar pemikiran-pemikiran yang semestinya gitu. Karena mereka lah yang jadi faktor kunci gitu untuk membangun peradaban-peradaban kontemporer. Atau yang paling sederhana Einstein lah, ya. Setelah Einstein menemukan teori relativitas, ya, sehingga banyak sekali hukum fisika itu yang berubah karena teori relativitasnya Einstein. Atau kalau kita tarik lagi ke zaman dulu, ya, Copernicus, itu kan dulu diyakini bahwa matahari itu adalah yang mengelilingi bumi dulu mah. Makanya disebutnya konsep heliosentris di era Yunani kuno dulu. Sampai dengan berkembang ilmu pengetahuan, ya, Galileo, umpamanya Galilei mengemukakan bahwa oh, bukan matahari mengelilingi bumi, tapi bumi lah yang berotasi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya, kan gitu. Wah, ini kompleks lah ya ngomongin peradaban deh. Ilmu pengetahuan pun berkembang, tapi intinya selalu ada orang-orang yang merevolusi, orang-orang yang revolusioner, ya. Contoh kalau di negara kita Pak B.J. Habibie kan, ketika menemukan teori crack tadi, sekarang kan sebelum adanya pesawat-pesawat yang semakin canggih hari ini atau sampai dengan kehadiran kendaraan-kendaraan otonom gitu yang bisa dikendalikan sendiri dari jarak jauh gitu kan. Itu kan Pak Habibie salah satu orang yang merevolusi dunia kedirgantaraan. Ya, dengan teori tentang ya gimana sayap itu biar bisa bertahan dari turbulensi gitu. Kalau hukum fisikanya gitu ya. Atau Mark Zuckerberg mungkin, kalau era hari ini Bill Gates mungkin yang punya Microsoft, atau Sam Altman mungkin sekarang yang punya ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, atau yang bisa menginovasi teknologi Artificial Intelligence atau yang namanya LLM, Large Language Model. Nah, Pak, dari tadi pembahasannya kok bikin kita pusing sih? Mudah-mudahan enggak sih ya. Tapi kalau ada istilah-istilah yang bikin kalian pusing, apa-apa, ini juga adalah creative thinking. Karena ini nggak mungkin bisa dipahami dalam satu waktu. Makanya ini yang akan membuat kalian itu akan kembali lagi. Makanya ini direkam biar apa? Biar nanti kalian pelajari lagi, gitu loh. Never ending learning itu kan di situ ya. Oke. Nah, setelah tadi kita memahami ya peradaban lahir dari creative thinking, tapi juga memunculkan ya masalah, memunculkan solusi, tapi solusi memunculkan masalah lagi. Inilah yang nanti dalam ilmu pengetahuan kita kenal sebagai sistem sosial, karena sistem sosial itu berubah seiring dengan perkembangan peradaban, baik itu tantangan dalam berdakwah ataupun kita memahami kajian fenomena politik ya. Sampai dengan antropologi itu kan memetakan ya studi perilaku manusia, kelompok manusia, organisasi dalam manusia. Jadi kita coba kembali ke basic dulu ya sebelum kita menerjemahkan lebih jauh tentang hal yang interdisipliner seperti ini gitu ya. Tapi sebagai generasi muslim yang mendorong semangat rahmatan lil alamin, saya punya satu kata kunci yang harus selalu kalian dawangi bersama, bahwa ternyata hidup manusia itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kita tadi udah cerita, hanyalah perpindahan dari masalah satu ke masalah yang lain. Tapi masalah itu tergantung cara kita berpikir.
Ada Gen Z yang berpikir masalah itu jadi apa? Mental health, jadi depresi. Tapi ada sebagian orang lagi yang berpikir bahwa masalah itu adalah solusi. Masalah itu adalah awal dari perubahan peradaban. Karena peradaban ini gak akan berkembang kalau nggak ada masalah. Sama dengan kalian gak akan pernah bisa berkembang kalau kalian nggak punya masalah. Jadi kalau teman-teman punya masalah, itu sama dengan kalian akan berkembang. Itu intinya makan itu ya, bener nggak? Atau kita bisa ingat di ayat Al-Quran, contoh Quran surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi setiap ujian, setiap masalah itu sudah diukur ya. Bahwa kita itu dihadapkan pada masalah kita hari ini karena kita mampu mengatasinya. Nah inilah semangat generasi rahmatan lil alamin yang harus selalu dipupuk, bahwa kalian selalu memahami fenomena gejala berbagai dinamika, bahwa manusia itu selalu tidak luput dari yang namanya masalah demi masalah. Maka kita ini hadir bukan sebagai beban yang menambah masalah, tapi sebagai generasi rahmatan alamin yang menjadi solusi, membawa perubahan, menjadi orang-orang yang membawa curahan keberkahan, kebermanfaatan. Nah itu tuh generasi rahmatan lil alamin tuh. Maka pola pikir juga harus berubah. Generasi rahmatan lil alamin memandang masalah itu bukan sesuatu yang menakutkan ya. Memandang malam itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Malam teh gelap, kalau gelap teh aya juri, kalau aya juri kan sararium bising kasurupan, mun kasurupan kayak orang jadi mau gitu. Tapi kita memandang malam apa? Kita memandang malam dihiasi bintang. Kalau ada bintang ya kita bisa api unggunan, bari gigitar, ningali bintang, bari ngaliwat gitunya. Nikmatnya. Malamnya mah sama kan? Tapi cara kita berpikir tentang malam yang berbeda. Masalahnya mah sama, tapi cara kita menyikapi masalah kita akan berbeda dengan kemampuan kecerdasan spiritual tadi. Di saat orang lain yang punya masalah jadi mental health, jadi depresi, jadi ODGJ ya, atau jadi suicide tapi kita mah punya masalah teh, jadinya apa? Jadinya adalah perubahan, jadinya inovasi, jadinya kebermanfaatan, keberlanjutan. Jadinya apa? Kita memandang masalah itu jadinya peradaban. Karena dari berapa jam mungkin kajian kita ini dari awal sampai akhir, intinya mah itu gening hidup ini berubahnya karena masalah. Tapi manusia punya kemampuan executive function, mengelola memori, menjadi ilmu pengetahuan, lahirlah kreatif thinking. Maka masalah-masalah tadi itu bisa menjadi hal yang menjadi peradaban pada akhirnya. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi pengantar ya. Pertama mengantarkan kita memahami kecerdasan sejati dari kecerdasan spiritual question ya. Karena orang kalau nggak punya kecerdasan spiritual ya tadi punya masalah itu ya sama dengan masalah itu ya stres gitu. Tapi kalau kita punya kecerdasan spiritual, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita dicoba teh, kita diuji teh, pasti udah diukur, pasti yang terbaik. Dan semua orang itu diuji berdasarkan kemampuannya. Kalian anak mahasiswa diuji berdasarkan level mahasiswa. Nggak mungkin saya menguji kalian dengan soal-soal di tingkat doktor, kan nggak mungkin ya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin Allah itu menguji kita sesuatu hal di luar kemampuan kita pada akhirnya ya. Kemudian kita sudah membuka gerbang dengan paradigma insider-outsider. Kita buka lagi gerbang ketiga hari ini dengan memahami fenomena peradaban. Peradaban itu muncul dari masalah. Masalah melahirkan creative thinking melahirkan peradaban. Gitu kan ya?
peradaban tapi melahirkan masalah juga. Jadi intinya hidup kita teh hanya perpindahan dari masalah satu ke masalah yang lain. Sama dengan sebelum ditutup, kalau kalian tidak mau bermasalah, jadi kan hidup adalah perpindahan dari masalah satu ke masalah yang lain. Jadi kalau nggak mau ada masalah, sama dengan ulah hidup, begitu gampil. Ya. Oke, mungkin teman-teman segitu yang bisa disampaikan. Mungkin kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.